Menerima sakramen Krisma adalah keputusan iman untuk memberikan ruang, waktu, kesempatan agar Roh Kudus memimpin hidup kita. Caranya bagaimana Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Sederhana. Daya pimpinan Roh Kudus dapat kita rasakan kalau kita berdoa. Berdoa dengan ajak, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dengan kata-kata yang jelas. Ya Roh Kudus, terangilah budi dan hatiku, supaya aku dapat mengambil keputusan pilihan-pilihan hidup, yang kecil maupun yang besar, di dalam bimbinganmu. Saya yakin, kalau itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita, mohon penerangan Roh Kudus, keputusan apapun yang kita ambil akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita doakan para calon penerima sakramen penguatan ini, agar penerimaan sakramen penguatan, sakramen Krisma ini tidak sekedar upacara, tetapi sungguh-sungguh dihayati sebagai keputusan untuk memberi tempat kepada Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan gereja seluruh dunia, kita merayakan Ekaristi. Secara khusus kita ingin memohonkan kepenuhan anugerah Roh Kudus kepada saudari-saudara kita, anak-anak kita melalui sakramen penguatan. Semoga berkat anugerah Roh Kudus, saudari-saudara kita, anak-anak kita ini menjadi pengikut-pengikut Kristus yang semakin setia. Kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga, dan komunitas kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, khususnya para calon penerima sakramen Krisma yang berbahagia. Bersama-sama dengan para pelayan liturgi, orang tua, keluarga, para pendamping, panitia, dan yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima sakramen Krisma. Kita semua tahu menerima sakramen Krisma bukan sekedar karena seseorang sudah sampai usianya. Menerima sakramen Krisma adalah suatu keputusan iman. Keputusan untuk setiap hari memberi tempat, ruang, dan waktu pada Roh Kudus ketika kita mesti mengambil keputusan yang kecil maupun yang besar di sepanjang hidup kita. Sehingga keputusan kita tidak sekedar kita buat atas keinginan sendiri, setiap pertimbangan kita sendiri, mau kita akan selalu kita ambil dalam bimbingan Roh Kudus. Kita boleh yakin kalau kita sungguh memberi waktu kepada Roh Kudus, memberi ruang kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, kita sungguh akan menjadi pribadi yang dewasa. Saya yakin para pendamping sudah menyiapkan para calon ini sebaik-baiknya. Saya hanya ingin menyampaikan 1-2 hal, moga-moga memperteguh keputusan para calon penerima sakramen penguatan, sekali lagi untuk terus berusaha memberi tempat, waktu, kesempatan bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup. Saya mulai dari pengantar Injil yang tadi kita dengarkan. Banyak orang datang, disebut orang berdosa dan pemungut cukai, datang untuk mendengarkan Yesus. Ini kan sesuatu yang baik. Mestinya ketika orang datang untuk mendengarkan Yesus, kita bergembira. Tetapi tidak demikian dengan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan di dalam pengantar tadi, mereka bersungut-sungut, artinya marah. Dan mengatakan, ia menerima orang berdosa
makan bersama-sama dengan mereka. Saya hanya mau menunjukkan sepanjang hidup Yesus, Yesus itu direcoki terus oleh orang-orang yang disebut di sini orang Farisi dan ahli Taurat sampai akhir hidupnya. Direcoki terus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus teguh meskipun direcoki terus oleh orang-orang itu? Bukan hanya orang-orang itu yang merecoki hidup Yesus. Tahu, salah seorang muridnya yang paling dekat dengan dia menyangkal. Petrus menyangkal Yesus. Yesus tetap saja teguh. Bahkan salah seorang muridnya, kita semua tahu yang namanya Yudas, mengkhianati dia, menyerahkan dia ke tangan musuh. Tetapi Yesus tetap teguh. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus tetap teguh? Meskipun direcoki terus, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Jawabannya jelas. Karena Yesus memberikan tempat seutuhnya kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupnya. Dari mana itu disimpulkan? Kita ingat ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Roh Kudus turun ke atas Yesus. Ketika Yesus dibawa pergi ke padang gurun, dikatakan Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai setan. Roh Kudus. Ketika Yesus tampil pertama kalinya, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu dan selanjutnya, Yesus membiarkan Roh Kudus sepenuhnya memimpin hidupnya. Maka dia teguh, dia setia sampai akhir. Itu Yesus. Yang kedua, yang saya baca, yang kita dengarkan tadi, dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan begini, aku bersyukur, aku itu Paulus, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang menguatkan aku karena ia menganggap aku setia, mempercayakan pelayanan kepadaku. Sekarang, padahal tadinya aku seorang penghujat, seorang ganas. Dahsyat pengakuan Paulus itu. Dan kita semua tahu kisahnya. Penghujat, penganiaya, ganas. Pertanyaannya sama. Apa yang membuat hidup Paulus berubah? Yang tadinya penghujat, penganiaya, ganas, lalu menjadi pewarta Injil. Jawabannya sama. Karena pada suatu titik di dalam hidupnya, ia berjumpa dengan Kristus mulia dan hidupnya 100% berubah. Dan sesudah dia berubah, seluruh hidupnya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika ada kesulitan, ada pertemuan di Yerusalem, keputusan yang mereka buat adalah Roh Kudus dan kami memutuskan. Roh Kudus lagi. Ketika Paulus berjalan mewartakan Injil, dia tidak memilih jalan sendiri. Dikatakan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke Asia, maka dia pergi ke tempat lain. Roh Kudus lagi. Dan pada akhir hidupnya, ketika dia berjalan menuju ke Yerusalem, dikatakan Roh Kudus membawa aku ke Yerusalem. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dia menjadi setia, berani menghadapi segala macam tantangan karena Roh Kudus. Paulus sama, membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh itu memimpin dia ke Yerusalem, dan akhirnya membawa dia mengalami kemartiran. Kita, para penerima sakramen penguatan hari ini, akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya sederhana, tetapi tidak mudah dijalankan. Menerima sakramen Krisma adalah keputusan iman untuk memberikan ruang, waktu, kesempatan
agar Roh Kudus memimpin hidup kita. Caranya bagaimana Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Sederhana. Roh Kudus, daya pimpinan Roh Kudus dapat kita rasakan kalau kita berdoa. Berdoa dengan ajak, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dengan kata-kata yang jelas. Ya Roh Kudus, terangilah budi dan hatiku, supaya aku dapat mengambil keputusan pilihan-pilihan hidup, yang kecil maupun yang besar, di dalam bimbinganmu. Saya yakin, kalau itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita, mohon penerangan Roh Kudus, keputusan apapun yang kita ambil akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita doakan para calon penerima sakramen penguatan ini, agar penerimaan sakramen penguatan, sakramen Krisma ini tidak sekedar upacara, tetapi sungguh-sungguh dihayati sebagai keputusan untuk memberi tempat kepada Roh Kudus. Bapak Uskup yang kami hormati, pada hari ini kami umat Gereja Maria Kusuma Karmel Paroki Meruya mengantar saudara-saudari kami sebanyak 258 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Beberapa waktu sebelum ini, kami telah mempersiapkan saudara-saudari kami ini supaya pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi dan dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini. Terima kasih kepada seluruh umat Gereja Maria Kusuma Karmel Paroki Meruya, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing warga paroki ini. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan umat. Sebelum sakramen Krisma diterimakan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk membaharui janji baptis kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah saudari dan saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudari dan saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari dan saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada para calon penerima sakramen penguatan secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Percayakah saudari dan saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah sekarang kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini, yang dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan hamba-hambamu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahkan
perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.